3 variabel. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Maka di sini jelas ukuran matriksnya adalah karena 3 fungsi, maka 3 baris. Karena 3 variabel, maka 3 kolom. Sehingga ukuran matriks Jacobi-nya adalah 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang misalkan contoh ada fungsi pertama karena 3 variabel ya, Ibu ambil X, Y, Z misalnya. Nah, seperti ini. Terus fungsi keduanya fungsi ketiganya saya ambil Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan matriks Jacobi-nya. Nah, sekarang kita jawab. Tadi kan sudah saya bilang, maka di sini dia matriks Jacobi-nya adalah 3 kali 3. Kenapa alasannya? Karena di soal ini sudah ada 3 fungsi. Ini buat ya, fungsi pertama. Ini adalah fungsi kedua. Ini adalah fungsi ketiga. Jadi jelas ada 3 fungsi. Kemudian ada 3 variabel bebas, X, Y, Z. Ya. Maka dikatakan dia adalah matriksnya 3 kali 3 ya, 3 variabel bebas ya. Ini variabel bebasnya, ini adalah fungsinya. Var bebas ini adalah fungsi, jadi jangan kebalik deh ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita uraikan dulu apa isi dari matriks si Jacobi soal ini. Nah, karena dia ada 3 variabel bebas, pertama kita uraikan dulu baris pertama, kolom pertama. Yang jelas pasti dia untuk si X. Ya, ini jadi kolom untuk X, ini kolom untuk Y, ini kolom untuk Z. Nah, masih fungsi pertama, tapi terhadap Y parsial. Fungsi pertama terhadap Z parsial. Jadi baris pertama ini adalah fungsi pertama dengan turunan parsial untuk variabel X, variabel bebas Y, dan variabel bebas Z. Selanjutnya yang kedua, baris kedua otomatis adalah fungsi yang kedua ya Dek. Nih ya, sama terhadap do X, do F2 terhadap do Y, do F2 per do Z. Ya, Z. Nah, yang terakhir adalah fungsi ketiga, do F3 per do X, do F3 per do Y, do F3 per do Z. Nah, ini adalah isi dari matriks Jacobi soal ini. Makin panjang ya Bu, ya semakin banyak fungsinya, semakin banyak variabel bebasnya, maka matriks Jacobi-nya juga semakin kompleks. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita uraikan dulu. Nggak mau dibuat A, B, C, D nggak apa-apa sih, tapi saya biasanya fokus per baris mengerjakannya. Ya, jadi kita fokus baris pertama dulu ya. Nggak dibuat A, B, C, D nggak apa-apa. Oke, baris pertama itu ada do F1 per do X. Ini mohon nanti dikoreksi juga ya. Mungkin saya ada yang keliru dalam menurunkan parsial. Do F1 per do X, kita fokus di variabel fungsi pertama. Oke, ini suku pertama terhadap X ya, maka Y tetap ada ya, berarti 1 ya. Y-nya tetap. Ini ada X-nya 1 turunannya ya. Oke. Z-nya tetap. Nah, ini kan nggak ada X,
maka 0. Dianggap konstanta ini ya. Turunan konstanta 0. Sudah. Selanjutnya adalah do F1 per do Y. Oke, masih fungsi pertama, tapi terhadap Y. Ini mesti teliti banget ya, Dek ya. Ibu juga kadang suka terburu-buru, kadang kurang teliti. Jadi kalau sudah menjawab, dicek lagi. Do F1 per do Y. Oke, ini ada, maka X-nya tetap. Turunan X adalah 1. Maaf, turunan Y adalah 1. Selanjutnya ini terhadap Y nggak ada, tidak terhadap Y nggak ada ya, maka dianggap konstanta dia, 0 turunannya. Yang ini ada, turunan Y-nya 1, X-nya tetap. Oke, nah X tambah Z. Ini boleh, karena nanti kita isi matris kan tempatnya penuh ya, Dek ya. Jadi kalau mau disederhanakan boleh. Kalau yang kemarin tugas yang video itu nggak disederhanakan nggak apa-apa, karena dia nggak bentuk matriks. Nah ini kita sederhanakan saja biar hemat tempat. Sudah? Nah selanjutnya do F1 per do Z. Nah kita masih fokus di fungsi pertama. Oke, suku pertama tidak ada Z, berarti dianggap konstanta 0. Suku kedua ada ya, Z-nya, X-nya tetap, berarti 1 turunan Z. Oke, yang ini turunan terhadap Z adalah ini Y-nya tetap, berarti Y kali 1. Berarti X tambah Y. Oke, ini untuk yang baris pertama. Belum selesai, masih ada yang baris kedua. Ini kita masih ngerjakan yang baris pertama. Sekarang kita coba kerjakan yang ini, baris kedua ya. Oke, nah yang mana saya hapus ya, yang tengah saja karena masih digunakan untuk soal ya. Oke, kita coba sekarang yang baris kedua. Berarti do F2 per do X, do F2 per do Y, ya, do F2 per do Z. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba ya mengerjakan yang ini ya. Waduh, malah kehapus ini semua ya. Malah kehapus. Oke lah, nggak apa-apa ya. Intinya seperti itu tadi sudah. Nah, sekarang kita coba yang ke baris kedua ya. Do F2 per do X. Ini tadi do F1 per do Y ya. Oke, ini do F1 per do Z ya. Kasih garis. Nah, sekarang do F2 per ini 2Y tadi ya. Oke. Do F2 per do X, kita fokus di fungsi kedua. Oke, ini ada suku pertama X ya, turunannya 1. Z-nya tetap. Kemudian suku kedua tidak ada X, maka 0 karena konstanta dianggap ini ya. Suku ketiganya ada X-nya ya, min 2 ya. Kali 1 karena X, lalu kalikan dengan Y. Sehingga jawabannya Z min 2Y. Oke, ini untuk yang do F2 per do X. Selanjutnya do F2 per do Z. Ya, fokus di fungsi kedua. Oke, di sini ada Z-nya suku pertama, turunannya 1. Ya, Dek ya. Nih. Terus suku kedua tidak ada ada Z-nya, maaf. Ini Z kuadrat. Y-nya tetap ya. Turunkan berarti 2 kali Z. Suku ketiga yang nggak ada Z, 0 ya. Nah, sehingga di sini kita sederhanakan. Tambah 2 YZ. Oke, itu yang suku ke maaf, itu untuk yang parsial terhadap Z, fungsi kedua. Sudah? Nah, sepertinya ada yang kurang ya. Yang Y belum ya, Dek. Ini masih yang Z ya. Oke, do F2 kelewat saya.
24 terhadap Y. Oke, di sini terhadap Y, suku pertama nggak ada ya, 0, makanya konstanta dia. Yang kedua ini ada 1 turunannya, lalu Z kuadrat. Nah, yang ini ada ya, turunan yaitu 1 ya, sehingga di sini min X-nya tetap. Nah, turunan Y 1, jadi min 2X, sehingga Z kuadrat min 2X. Oke, itu untuk yang baris kedua ya, fungsi kedua. Nah, selanjutnya kita coba yang baris ketiga. Fungsi ketiga ya. Oke, kita fokus di sini sekarang. Oke. Nah, sekarang kita fokus terhadap X. Yang pertama tidak ada X-nya ya, dia nggak konstanta, maka 0, ya kan nggak ada X ya. Yang kedua ada X-nya, yaitu X kuadrat, turunkan jadi 2X, Y-nya tetap. Nah, yang ini nggak ada X, dia nggak konstanta ya, 0. Sehingga jawabannya adalah 2X Y kuadrat. Sudah? Nah, selanjutnya do F3 per do Y. Oke, ini suku pertama ada Y min Y, berarti min 1 ya. Z-nya tetap. Tambah ini ada Y-nya, maka X kuadrat tetap, berarti 2 ya, X kuadrat kali 2Y. Yang ini enggak ada, 0 ya. Sehingga min Z tambah 2XY. Itu untuk yang turunan terhadap Y, fungsi ketiga parsial ya. Selanjutnya kita coba, tempatnya terbatas, di sini aja ya. Do F3 per do Z. Oke, terakhir ini ya, do Z. Ini ada Z-nya, maka Y-nya tetap min Y kali 1 ya. Turunan Z 1D. Sini. Oke, tambah, ini enggak ada Z. Suku kedua 0. Tambah ini suku 3 ada Z-nya 1, tapi ada minus ya, hati-hati. Berarti ini min 1. Jadi jawabannya min Y min 1. Oke, itu untuk yang fungsi ketiga. Udah semua ya. Nah, baru kita pindahkan ke dalam bentuk matriks tadi. Tapi kita ada yang kehapus tadi saya ya, yang do F1 per do X-nya D. Oke, sebentar, di mana saya buat ya? Mungkin di sini saya hapus. Nah, ini saya hapus di sini. Ya, biar kita masih bisa kebaca soalnya ya. Saya nggak mau hapus soalnya. Jadi tinggal kita masukkan dia. Bentar, yang awal tadi kehapus. Jadi saya kerjakan lagi yang do F1 per do X ya. Kehapus tadi di sini, Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita coba yang pertama, yang do F1 ya. Do F1 per do X. Ini enggak ada. Nah, berarti tadi jawabannya ini ya. Oke, tadi sudah saya kerjakan tapi hilang, saya hapus. Berarti ini 1, X-nya, Y-nya tetap. Ini 1 ya, X-nya turunannya, Z-nya tetap. Nah, ini enggak ada X-nya, maka ini dianggap ketiga dianggap konstan karena enggak ada ketiga, karena enggak ada X. Sehingga Y tambah Z. Nah, ini jawabannya. Sekarang baru kita pindahkan ya ke dalam bentuk matriksnya. Nah, ini hati-hati dek. Setelah dicari kan ya masing-masing elemen ya, elemen matriksnya, hati-hati dalam memindahkan ke dalam matriksnya. Jangan sampai ketukar ya. Jadi kita pindahkan sekarang. Oke, sekarang kita coba buat matriksnya.
Ya, berarti matriksnya tadi 3 kali 3 ya. Oke, saya buat. Tadi ingat isinya baris pertama, kolom pertama adalah do F1 per do X. Kembalikan lagi dia ya. Nah, ini dia komponennya. Nilainya Y tambah Z. Nih. Nah, baris pertama, kolom kedua, yaitu isinya Y kan, do F1 per do Y. Nah, ini isinya. Nah, yang ketiga, turunan parsial pertama, fungsi 1 terhadap Z. Ini jawabannya. Nah, sudah baris pertama. Terus yang baris kedua, fungsi kedua ya. Ini tadi do F, ini kehapus juga. Ini do X, ingat Ibu tadi ya. Ini do F2 per do Z ya. Oke, do F2 per do X untuk di baris kedua ya. Z min 2Y terhadap Y. Ini hati-hati karena tadi saya kesalip ya. Yang ini kita isikan terhadap Y ya. Z kuadrat min 2X. Nah, baris ketiganya, maaf, kolom ketiganya adalah Z. Yang ini ya. X tambah 2YZ. Oke, sudah untuk fungsi yang kedua. Terakhir fungsi yang ketiga. Nah, ini yang kita kerjakan tadi ya. Oke, do F3 per do X. Do F3. Jawabannya mana ini? 2XY kuadrat. Oke, do F3 per do Y. Jawabannya adalah min Z. Nah, do F3 per do Z-nya. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi, ini adalah untuk X kolom pertama, Y kolom kedua, Z kolom ketiga. Ya, ini untuk X kolom pertama, kolom kedua Y, kolom ketiga Z. Nah, yang ini fungsi pertama, baris pertama, fungsi kedua, baris kedua, fungsi ketiga, baris ketiga. Nah, demikianlah ada contoh menentukan matriks Jacobi, ya, Jacobian untuk fungsi, 3 variabel. Ya. Demikian penjelasan Ibu. Nah, jadi di sini kita masih memanfaatkan turunan pertama semua ya, turunan parsial pertama. Jadi prinsipnya sama seperti yang video ya. Jadi harus ini dipegang konsepnya. Ya, biar ini bisa sukses mengerjakan. Demikian video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Silakan mencoba. Akan saya berikan latihannya sebagai kuis. Terima kasih.